Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Rizky. Saya dari kelompok 43 KKM Munsyarat Alternatif. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang coronavirus. Yang pertama, apa itu COVID-19? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus atau COVID-19 adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan pada banyak kasus. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19 di Indonesia 4 bulan terakhir pada bulan Mei 2020, kasus yang terkonfirmasi atau positif sebanyak 26.473. Total kesembuh di bulan Mei 2020 sebanyak 7.308. Adapun yang meninggal dalam bulan Mei 2020 sebanyak 1.613 orang. Selanjutnya di bulan Juni, kasus positif di Indonesia mencapai 54.010. Yang sembuh 22.936, yang meninggal 2.754. Pada bulan Juli, kasus positif sebesar 91.751, yang sembuh 50.261, yang meninggal 4.459. Tentu walaupun sampai bulan Juli ini tingkat grafiknya terus menaik. Selanjutnya di bulan Agustus, yang positif itu ada 144.945, yang sembuh ada 98.657, yang meninggal ada 6.346. Sungguh 4 bulan terakhir ini di Indonesia kasus COVID-19 ini sangat melonjak. Dari bulan ke bulan itu bahkan terus naik, bahkan tingkat kematian pun yang tadinya 1.600 hingga saat ini mencapai 6.346. Kurangnya kesadaran dari masyarakat akan bahayanya COVID-19 ini, padahal upaya dari pemerintah sendiri sudah melakukan PSBB. Saya harap kawan-kawan atau masyarakat dapat menjaga protokol COVID-19 ini di Indonesia agar kita segera untuk menyelesaikan pandemi di Indonesia. Selanjutnya, gejala virus corona COVID-19. Tahu nggak sih, gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk ringan, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala
yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama demam, yang kedua batuk kering, yang ketiga sesak nafas. Selanjutnya saya akan mengasih tips cara pencegahan virus corona ini. Yang pertama ada terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya, misalnya Idul Adha kemarin. Yang ketiga, rutin mencuci tangan. Rutin mencuci tangan dalam artian dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jadi kawan-kawan atau masyarakat jangan mencuci tangan hanya sekedar pakai air saja, tetapi minimal menggunakan sabun. Selanjutnya ada jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Ya karena setelah kita keluar rumah ataupun ke tempat keramaian, ketika kita menyentuh benda-benda itu bisa saja virus itu sudah menempel di tangan kita. Alangkah baiknya setelah kita keluar dari rumah ataupun setelah kita melakukan kegiatan, hendaklah kita mencuci tangan dulu sebelum menyentuh mata, mulut, ataupun hidung. Selanjutnya, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Ini juga buat menghindar orang yang terkena COVID biar tidak menyebar ke orang yang lain. Ya mungkin terima kasih penjelasan singkat dari saya, perwakilan dari kelompok KKM 43. Pertemuan selanjutnya mungkin saya akan membahas lebih dalam lagi tentang COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.